melihat awal dialek kenabian itu hanya dengan Khadijah karena dia keluarga terdekat beliau. Maka sebetulnya awaluman amanah mutlakon itu sebetulnya itu hampir semua ulama bilang itu Khadijah, bukan Abu Bakar. Tapi melihat peran Abu Bakar yang begitu sentral dalam mengawal Islam, orang bilang Abu Bakar. Melihat Sayyidina Ali teman kecilnya Rasulullah, orang bilang Ali. Sehingga berjanji itu, kitab berjanji itu, Maulid itu kan sebenarnya kitab sejarah normal biasa, kitab akademik sebetulnya, bukan kitab mantra, kitab akademik. Beliau kalau ngendikan itu awaluman amana minar rijal Abu Bakar, wa minan nisa Khadijah, wa minas sibyan Ali, wa minal mawali Zaid. Supaya semua kelompok terwakili, semua kelompok. Karena kalau yang pro Abu Bakar dibilang awaluman amanah Khadijah itu merengut. Yang bener aja kayaknya Abu Bakar. Yang pro Khadijah kalau dibilang Abu Bakar juga merengut. Yang pro Ali juga demikian. Akhirnya di tengah-tengah awaluman amana minar rijali Abu Bakrin wa minan nisa Khadijah wa minas sibyan Ali wa minal mawali Zaid bin Harisah. Pertama orang iman dari golongan lelaki tua, rijal lelaki tua, lelaki berumur itu Abu Bakar. Dari perempuan Khadijah, dari anak kecil Ali, dari mawali budaya dimerdekakan. Jadi itu sudah cara bahasa Arab itu takbir itu redaksi yang agak-agak ngeles. Jadi seperti ginilah, pendiri masjid As-Siratal Mustaqim itu siapa? Yang pertama punya ide tentu sebenarnya yang pertama, tapi kan ide tok belum terrealisasi. Nah, nanti yang pertama terrealisasi pondasi juga pertama, tapi yang benar-benar mulai dipakai Jumatan itu juga pertama. Lagi lah supaya agak sensitif kita ini harus minta pertama semua, mau tidak mau kan kita harus ngomong awaluman bana hadal masjid si'a. Tapi dulu belum ada ya bana ide. Wa awaluman misalnya pembalataan batu pertama waktu al-hijarah awalan ini. Wa awaluman sing jadi imam ya ummu hadal masjid fil jum'ah ini. Lah yang sampean wa awaluman ngerameni mbu masjid. Sudah gak apa-apa, yang penting awaluman apa? Masuk kategori awal. Nah ini penting saya terangkan. Kembali ke Abu Bakar. Abu Bakar itu layyinal janib, orang yang sopan. Dan itu bagus, tentu sopan itu bagus. Layyinal janib bagus. Tapi masalahnya Rasulullah itu dikepung preman-preman yang ganas. Yaitu Abu Lahab, Abu Jahal, Walid bin Mughirah, Wa'il bin semuanya preman yang ganas. Bukan sekedar kafir tapi ganas terhadap umat Islam. Mereka penyiksa-penyiksa ulung, termasuk akhirnya ada yang mati syahid, awalus syahidin fil Islam, yaitu Ammar bin Yasir. Tapi yang bapaknya bukan Ammarnya, siapa? Yasirnya, sama istrinya namanya Sumayyah. Makanya saya tadi ngaji di Masjid Ammar bin Yasir itu ngaji yang paling tidak guyon, karena masjid itu didesain untuk mengenang Ammar bin Yasir. Sumayyah disiksa sampai mati, ya Yasir juga gitu. Sampai Rasulullah ngendikan sobron ala Yasir inna mu'idakum al jannah. Sudah kamu sabar, kamu pasti nanti masuk surga. Bilal disiksa, tapi Bilal akhirnya aman karena menangi, diselamatkan Abu Bakar, bahkan menangi futuhat ya. Beliau menangi apa? Fatwa Mekah. Saya pernah ziarah ke makam Bilal. Akhirnya apa Rasulullah? Ini kalau gini terus anak Islam orang-orang sopan tok repot. Beliau pas jalan-jalan ngerti Umar itu kalau ingin sarapan atau ingin punya uang, kalau ingin punya bon itu harus tarung. Dan dia petarung yang ulung. Jadi kalau tarung itu menang, ya uangnya banyak. Barokahnya kalau tarung apa? Menangan dari gulat. Akhirnya Nabi mikir, wah kalau yang Islam gini ini cocok. Karena kalau yang sopan-sopan tok ini kayaknya repot. Walhasil Nabi spontan tuh, Allahumma a'izzal Islam bi Umar. Ya Allah, muliakan Islam ini dengan Umar. Gak tahu apa bisa diganti a'izzal Islam bi Banser, gak tahu saya. Karena kalau Banser sopan ya aneh, Banser kok sopan, gak jadi aneh. Atau pemuda Muhammadiyah kok sopan kan ya jadi aneh. Masa pengawal kok sopan? Monggo nak badhe santai. Monggo. Ya gak pantas-pantasnya. Oh, sterilkan dulu. Pas pamret sopan, wah Pak Jokowi tidak jadi pidato karena yang salaman apa? Banyak. Yang minta buku banyak. Singkat cerita, betul. Karena Nabi yang berdoa itu di sebagian tarikh menyebut doanya Senin, Kamis sudah masuk Islam. Hanya Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Kalau kamu ya 30 tahun nah mungkin. Itu saja tidak mesti ya. Akhirnya Umar itu Islam. Islamnya juga unik. Dia mau mencari Muhammad. Masih jangkar, kalau manggil masih jangkar, belum Rasulullah. Mana Muhammad? Laqad soba, dia sudah keluar dari agama
agama permanen ya oleh kaum jahiliyah, itu agama jahiliyah. Ketemu sama temannya, apa Mar, kamu cari Muhammad, ngapain? Mau saya bunuh karena dia bikin agama baru. Laqad ja'a bidinin mukhtas, dia membawa agama baru. Terus kata temannya, kamu ngapain ngurusin Muhammad? Adik kamu itu sudah kata dia, urusin dulu adik kamu. Wah, masa iya? Terus akhirnya nyari Fatimah itu adiknya di rumah iparnya. Ketika datang di situ adiknya pas belajar sama suaminya belajar surat Toha. Toha ma anzalna alikal Qur'an apa? Litasqa illa tazkiratal liman yakhsha tanzilam mimman khalaqal arda was samawatil aula ar-rahmanu 'alal arsy istawa lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahtas sara. Itu menangis sumber. Ini enggak mungkin kalam manusia, kalam seindah ini enggak mungkin kalam manusia. Singkat cerita dia asalnya Islam. Islam terus nyari Nabi. Kebetulan Nabi sedang ikhtafa itu sembunyi di rumahnya Zaid bin Arqam. Ketika Nabi mau masuk karena dia terkenal preman, kata Hamzah, ya Rasulullah kamu sembunyi, Umar saya ngadapin. Saya hadapin Hamzah, walhasil terus dia menceritakan imannya. Setelah dia iman, apa yang dilakukan pertama? Itu marani Umayyah Abu Jahal Abu Lahab. Awas, ganggu Rasulullah Muhammad tak bunuh. Wah sudah. Akhirnya yang dulu mengancam-ancam Nabi, mengancam-ancam sahabat selesai karena sekarang gantian diancam Umar. Bersamaan dengan itu Allah mengeluarkan khitab fasda' bima tu'mar. Muhammad kamu harus terang-terangan dalam dakwah karena sudah punya backingan bernama Umar. Jadi sebetulnya yang dibutuhkan Islam itu ya ada orang yang kayak Abu Bakar, ada orang yang kayak Umar. Ada kebaikan yang hanya terwakili oleh orang-orang yang kayak Abu Bakar, ada kebaikan yang hanya terwakili orang-orang kayak Umar. Jadi sebetulnya tidak perlu dipertentangkan kita di mana. Yang penting itu niatnya baik, biniatin sholihah dengan niat yang baik. Jangan kubu-kubunan yang tanpa ilmu. Sebenarnya dalam sejarah itu biasa. Bahkan uniknya dalam sejarah adalah Abu Bakar yang menjadi wali besar karena akhlaknya yang seperti itu, layyinal janib. Ketika mau meninggal, itu menunjuk khalifah yang akhlaknya berlawanan dengan dia, yaitu menunjuk Umar. Kayak apa insafnya Abu Bakar? Karena beliau tahu ada sebagian kebenaran Islam yang nggak terwakili oleh orang sopan. Coba kalau ada penjahat, orang Solo atau orang Jogja, yang sopan-sopan itu, terus ada penjahat, monggo sak kersane. Tapi sebaliknya penerima tamu terus orang Batak ngangkat penerima tamu dari orang Batak atau orang Madura, tamunya lari ya. Mau apa? Artinya gini loh ya. Ya kalau ngadepin penjahat mungkin pas orang Madura, kalau menerima tamu pas orang Solo. Ya proporsional saja lah, tidak usah memaksakan. Paham tuh ini dong ya? Clear ya? Ya clear ya? Jadi hidup itu proporsional saja. Ya coba saja man. Punya acara keren terus penerima tamunya Madura, Batak, apalagi yang keras-keras Medan. Kacau. Nah, sama. Makanya kalau guyonannya itu rumah kebakaran, yang punya rumah itu orang Jogja kan ngapunten badhe matur, wonten apa ngapunten sangat gawe. Niku dalem jenengan kebakaran. Padahal nyuwun sewu anak jenengan tesih teng lebet. Artinya ada momen yang sopan itu tidak boleh gitu, apa? Yang sopan itu kalau ada kebakaran yang punya rumah baru minum harus enak-enak ngombe banyu. Itu kalau mau kebakaran harus gitu, mau tidak mau harus tidak sopan kan gitu. Jadi sopan ada maudeknya, enggak sopan ya ada maudeknya. Sehingga dalam kitab Hayatus Sahabah yang dikarang oleh Syekh Yusuf Al-Kandahlawi, yang paling saya kenang adalah beliau menceritakan makalahnya Umar radhiyallahu anhu. Beliau mengenang Umar ditanya, "Laqad kunta faddun ghalidul qalbi." Kamu itu pemimpin tapi keras sekali. Kata Umar, "Saya ini berusaha layyinal janib." Fa wallah, laqad khasyitu fillah wa laqad khasyitu fil ghildan. Kamu tidak tahu perasaan saya. Saya ini kalau sedang halus ya istighfar sama Allah. Kalau saya sedang tegas juga istighfar sama Allah. Kamu tidak tahu perasaan saya. Itu banyak mufassiru hadil maqalah yang menafsirkan gini. Dalam makalah yang lemah lembut itu juga ada dosanya. Dalam tegas juga ada dosanya. Karena manusia tidak pernah sempurna. Saya beri contoh begini. Ini analogi yang paling gampang. Yang siapapun kalau insaf pasti paham. Pasti paham. Bukan mungkin paham tapi pasti paham. Misalnya kamu punya keponakan yang sering pacaran, itu benjakno larangan ngalor ngidul, pokoknya sering maksiat. Kemudian ada Pak D yang hildo, yang ghalid, yang keras.
Pasti ponakannya nggak pernah ke situ, paling dimarahin kan gitu. Yang satu, Pak D yang satu atau Pak Ali yang satu, layinal janib, pacarnya jadak segitu ya nggak apa-apa. Paribasannya rangkul-rangkulan di situ ya nggak apa-apa. Potensinya pasti sama. Yang terlalu lunak akhirnya dianggap melegalkan, ya enggak? Yang akibatnya dianggap pelegalan. Yang keras karena tidak pernah disowani, akhirnya juga pembiaran, nggak pernah tarbiyah karena keras ini nggak pernah dia bisa menyentuh, berproses membina ponakannya. Natijahnya sama-sama pembiaran, ya kan? Yang keras pembiaran karena nggak pernah sambung, yang lunak karena dianggap pelegalan. Jelas kan? Jelas ya? Begitu juga kondisi kita ngadepi maksiat. Yang terlalu lunak dianggap kayak gak peduli, gak apa-apa. Yang terlalu keras, gak berproses tarbiyah, gak ada fabima rahmatin minallahi lintalahum walaupun tafadzan ghalidhal qalbi lan faddu min hawli. Maka lewat pertemuan ini saya ingin ya Islam itu dibawa secara mudah, secara logis, gak usah berlebihan. Ya sudah, kita ikuti ulama-ulama dulu dengan referensi-referensi dulu. Jadi ini penting sekali. Karena ayat tentang tegas ya ada, ayat tentang lunak ya ada, semuanya harus proporsional.